Kita masuk informasi pertama. Pada gelaran ke-80 TNI Hari Ulang Tahun kemarin di Monas pada hari Minggu, ada salah satu yang menarik perhatian, yaitu kapal selam tanpa awak otonom atau KSOT 008. Kapal selam ini merupakan karya anak bangsa yang diproduksi langsung oleh PT PAL Indonesia Persero. Kapal selam KSOT 008 dipamerkan di Monas untuk yang pertama kali kepada masyarakat Indonesia. Bentuknya tidak sebesar kapal selam pada umumnya, namun dilengkapi dengan persenjataan canggih termasuk torpedo. Mengutip penjelasan PT PAL Indonesia pada Senin, kapal selam otonomus ataupun KSOT merupakan produk terbaru mereka. Untuk memproduksi kapal selam ini, PT PAL menggandeng perusahaan asal Jerman, Diehl Defence, yang berfokus pada produksi underwater missile. Pengembangan kapal selam tanpa awak sendiri merupakan jawaban bagi kebutuhan pertahanan maritim, khususnya pertahanan bawah laut. Kapal selam otonomus ini bisa dibilang dibangun dalam kurun waktu yang terbilang singkat, yakni kurang lebih selama 12 bulan dan siap menjalankan fungsi asasi tempur. KSOT sendiri memiliki periode operasi yang sangat panjang dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh kapal selam dengan awak. Konsep strategi yang diusung KSOT hampir mirip dengan kapal serang ringan. Exocet misi dan IFJS serta alat navigasi dan komunikasi yang canggih. Masuk informasi kedua, Badan Pangan Nasional atau Bappenas mengungkapkan masih ada jutaan ton beras di gudang Perum Bulog yang sudah lama tersimpan. Totalnya mencapai 1,45 juta ton atau sekitar 37,95% dari total stok beras Bulog. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bappenas, Nita Yulianis menjelaskan, saat ini stok beras di gudang Bulog mencapai 3,84 juta ton dan proses pengadaan beras masih terus berjalan. Namun sebagian besar diantaranya telah tersimpan lebih dari 6 bulan. Lebih lanjut, Nita mengungkapkan sekitar 29.990 ton beras di gudang Bulog telah mengalami penurunan mutu. Jumlah itu terdiri dari 3.000 ton beras dalam negeri dan 26.890 ton beras impor. Untuk menjaga kualitas beras yang akan disalurkan ke masyarakat, Bappenas meminta Bulog melakukan proses reprocessing terhadap beras yang mengalami penurunan mutu. Selain itu, Nita juga menegaskan pentingnya uji kualitas cadangan beras pemerintah atau CBP secara rutin agar beras yang diterima masyarakat tetap layak konsumsi, baik dari sisi sensori maupun keamanan pangan. Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog, Epi Sulandari, menyebut stok beras di gudang Bulog telah mencapai 3,9 juta ton per minggu sore. Kita beralih ke informasi internasional, pemirsa. Perang Rusia dan Ukraina belum berakhir. Dalam update terbaru hari ini, kedua negara masih saling serang hingga 750 drone lebih. Mengutip laman BBN atau BBN, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pada hari Minggu bahwa Rusia melancarkan serangan terbaru semalaman. Kremlin menembak 50 rudal dan 500 drone diluncurkan. Sebanyak 10 orang terluka, sementara 5 orang tewas. Ia menyatakan bahwa upaya penyelamatan dan pemulihan sedang berlangsung. Ia menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat dan Eropa harus menekan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikannya. Sementara itu, Ukraina juga dilaporkan membombardir Rusia dengan ratusan drone, sebanyak 251 drone tercatat. Ini terjadi beberapa jam setelah serangan Rusia dilaporkan. Kita ke informasi terakhir, masih dari isu geopolitik, di mana delegasi dari Hamas, Israel, dan Amerika Serikat bertemu di Mesir untuk berunding soal perdamaian Gaza pada hari ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendesak para negosiator untuk bergerak cepat guna mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 2 tahun di wilayah kantong Palestina itu. Baik Hamas maupun Israel telah menanggapi secara positif usulan Trump untuk mengakhiri pertempuran dan pembebasan tawanan di Gaza dengan imbalan warga Palestina yang ditahan di Israel. Negosiator utama Hamas, Khalil Al-Hayya, akan bertemu dengan mediator dari Mesir dan Qatar di Kairo terlebih dahulu hari ini, menjelang perundingan di kota resor Sharm al-Sheikh, Mesir. Melalui platform Truth Social, Trump memuji diskusi positif dengan Hamas dan sekutu di seluruh dunia, termasuk negara-negara Arab dan juga Muslim. Trump juga telah mengirim 2 utusan ke Mesir menantunya, Jared Kushner, dan juga negosiator Timur Tengah Steve Witkoff. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada hari Minggu mendesak Israel untuk menghentikan pengeboman Gaza menjelang perundingan di Mesir. Ia menegaskan ke Israel semua pihak tidak bisa membebaskan sandera di tengah-tengah serangan.
Sementara itu, para menteri luar negeri dari beberapa negara termasuk Mesir mengatakan perundingan tersebut merupakan kesempatan nyata untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan harapan para sandera dapat dibebaskan dalam beberapa hari.